Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, mungkin ada baiknya kita berdoa dulu. Silahkan. Berdoa dimulai. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, Syawal. Ya, jadi perkenalkan, saya Sofia Surdam, salah satu dosen dari bagian anatomi FKUMI. Insya Allah pada hari ini saya akan membawakan materi kuliah saya tentang sistem alat gerak ekstremitas inferior, di mana kuliah ini kan salah satu topik dari blok Biomedik 1 yang berbobot 6 SKS yang disajikan pada semester 1. Setiap perkuliahan itu akan berlangsung selama 2 kali 50 menit atau sekitar 100 menit. Mata kuliah saya ini menjelaskan tentang dasar teori anatomi mengenai sistem alat gerak dari ekstremitas inferior atau anggota gerak bagian bawah. Nanti setelah mengikuti kuliah saya ini, kalian mampu mengidentifikasi, kalian mampu menunjukkan di mana sih lokasi dari tulang tersebut, dari sendi tersebut, dan juga mampu menyebutkan struktur-struktur apa lagi yang ada pada otot, tulang, dan sendi, serta juga kalian mampu menuliskan, dengan baik dan benar struktur anatomi yang dimaksud. Jadi pada kuliah saya nanti akan membahas beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah berapa sih jumlah tulang yang ada di anggota gerak bawah kita, kemudian tulang-tulang apa saja dan struktur apa saja yang ada pada tulang tersebut. Selain tulang juga ada sendi dan otot, kemudian sendi-sendi apa saja yang besar pada ekstremitas inferior, gerakan apa yang dibentuk oleh sendi-sendi itu, kemudian otot-otot apa yang ada pada ekstremitas inferior, dan apa sih fungsi dari otot yang ada pada ekstremitas inferior. Jadi ekstremitas inferior ini disusun oleh osteologi atau tulang, artrologi sendi, dan miologi otot. Nah, kalau kita melihat gambar ini, jadi ekstremitas inferior atau anggota gerak bagian bawah atau kaki kita ini disusun oleh sangat banyak tulang, terdiri dari 2 os coxae, kemudian 2 os femur dextra sinistra, os patella dextra sinistra, tibia dextra sinistra, fibula dextra sinistra, kemudian osa tarsalia, osa tarsalia dextra sinistra masing-masing 7, kemudian metatarsalia 10, dan osa phalanx itu ada 28, sehingga total tulang yang ada pada ekstremitas inferior. Kita masuk ke apa yang menyokong dari ekstremitas inferior. Yang pertama adalah os coxae. Os coxae ini atau tulang panggul. Jadi panggul kita dibentuk oleh tulang yang namanya os coxae. Nah, os coxae sendiri ini bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Yang atas ini merupakan tampak lateral. Tampak lateral. Kalau kita mengatakan lateral berarti menjauhi garis tengah tubuh. Sedangkan yang di bawah ini adalah tampak medial atau yang mendekati garis tengah tubuh. Nah, os coxae ini dibentuk oleh tiga tulang lagi. Ada os ilium, os pubis, sama os ischium. Kemudian
ada beberapa struktur ya yang penting yang seperti ya ini penonjolan yang ada pada oskokse, biasanya kita sebut dengan sias, yang di bawahnya siai, yang di posterior ini sips, dan yang di bawahnya ini sipi ya. Jadi namanya yang ini adalah spina iliaca anterior superior ya, karena dia letaknya di anterior dan di bagian atas. Kemudian yang di bawah tonjolan di bawah ini spina iliaca anterior inferior. Kemudian yang belakang, karena letaknya di belakang, namanya spina iliaca posterior, tapi letaknya di atas, posterior superior, dan yang di bawah spina iliaca posterior inferior. Nah, oskokse nanti ini akan terhubung, ya. Jadi dia ini akan terhubung dengan os femur. Ya, os femur itu tulang paha, ya, melalui struktur yang kita sebut dengan acetabulum. Jadi ini adalah acetabulum. Nah, oskokse ini dextra sinistra, ya, dextra sinistra bersama dengan os sacrum dan os coccygeus itu membentuk pelvis atau rongga panggul, ya, di mana di bagian depan ini dihubungkan oleh simpisis osis pubis, dihubungkan oleh articulatio sacroiliaca. Ya, namanya sacroiliaca berarti yang menghubungkan sakrum dengan os ilium. Nah, apa fungsinya? Ya, jadi panggul atau pelvis kita ini fungsinya sebagai transmisi, ya, sebagai transmisi gaya berat badan kita pada waktu kita berdiri, kita duduk, kita berjalan, ya, dan dia mempunyai fungsi tambahan, utamanya pada wanita, yaitu merupakan jalan lahir, ya, bagi bayi pada saat partus, ya, pada saat melahirkan. Nah, itu tadi tentang oskokse atau tulang panggul. Berikutnya kita ke femur atau tulang paha, ya. Kita lihat di sini ya, ini khas sekali bentuknya ya untuk femur, dia itu panjang ya, kemudian ada kaputnya, ya, ada kolumnya, kemudian ada tonjolan yang kita sebut dengan trochanter. Tonjolan yang besar disebut dengan trochanter mayor, sedangkan yang kecil itu trochanter minor. Kemudian ada corpus femoris. Nah, yang penting adalah yang mana bagian depan, yang mana bagian belakang, ya. Jadi kalian harus tahu nih yang mana tampak depannya, mana tampak belakangnya. Jadi yang ini adalah tampak depan, ya. Apa patokan kita? Ini facies patellaris. Facies patellaris pasti letaknya di anterior karena patella itu lutut kita itu adanya di depan, ya. Sedangkan tonjolan ini, kondilus ini letaknya harusnya di posterior, di belakang, ya. Nah, ini adalah tulang femur. Nah, femur ya dihubungkan akan terhubung nanti dengan tibia dan fibula. Itu di antaranya, di tengah-tengahnya itu ada tulang yang kecil. Ya, tulang ini bentuknya sangat kecil yang biasa kita sebut dengan os patella atau lutut. Ya, ini adalah tulang yang ada di lutut kita. Strukturnya seperti ini, ya, ada basisnya, ada fasiesnya, anterior posterior, dan ada apexnya atau puncaknya. Nah, selanjutnya kita ke regio cruris atau betis, ya. Kalau yang tadi sebelumnya femur itu di paha, selanjutnya kita ke betis. Nah, betis atau cruris itu disusun oleh dua buah tulang, ya. Ada yang besar ini disebut dengan os tibia, sedangkan yang kecil ini disebut dengan os fibula. Dari sini, nah ini ada tonjolan, ya, tonjolan yang kita sebut dengan malleolus, ya. Tibia di tubuh kita itu letaknya di medial tubuh, ya. Jadi tibia itu pasti letaknya di medial tubuh, sedangkan fibula itu di lateral tubuh. Nah, tonjolan itu kalau letaknya di tibia disebut dengan malleolus medial, karena tadi tibia itu letaknya di medial, makanya namanya malleolus medial. Ya, yang ini. Sedangkan di fibula itu namanya malleolus lateralis, ya, karena tadi fibula itu letaknya di lateral. Nah, biasanya ini kalau awam ini menyebutnya sebagai mata kaki, ya. Jadi kalau menyebutnya mata kaki berarti itu yang dimaksud adalah malleolus. Nah, selanjutnya kita ke
otot yang ada di regio pedis. Ya, jadi bacanya itu pedis ya. Nah, regio pedis ini disusun oleh beberapa tulang. Ya. Yang pertama adalah ossa tarsalia, yang ini merupakan batasan dari ossa tarsalia. Ya. Ossa, kalau saya sebut ossa berarti banyak tulang. Kalau saya sebut os berarti hanya satu tulang. Yang jadi ossa tarsalia ini disusun oleh banyak tulang. Yang pertama ini adalah os talus. Ya. Kemudian yang di bawah ini, yang di tumit kita, itu adalah calcaneus. Ya. Kemudian setelah di depan dari os talus ini ada os navicular. Ya. Kemudian di lateral ini ada os cuboideum. Ya. Lalu ada tiga tulang yang namanya sama. Ya, semuanya namanya os cuneiform. Ya. Tapi dibedakan dari letaknya. Ya. Nah, yang ini karena letaknya di medial tubuh, namanya akan ditambahkan menjadi os cuneiform medial, ya, karena letaknya di medial tubuh. Sedangkan yang ini adalah os cuneiform tubuh. Nah, yang letaknya di tengah-tengah di antara media dengan lateral itu disebut dengan intermedia. Yang tengah ini namanya os cuneiform intermedia. Selanjutnya kita ke os metatarsal ya, ini ossa metatarsal. Os metatarsal ini dextra ada 5, sinistra ada 5. Hitungannya satu itu di ibu jari, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian ada ossa phalanx. Nah, ini ossa phalanx, satu tulang-tulang yang bentuk jari-jari kaki ya. Ini terdiri atas 2 bagian ya, ada phalanx distal. Ya, ada phalanx distal, kemudian ada phalanx proksimal, kecuali jari 2, 3, 4, 5 itu ada tambahannya intermedia. Ya, ada phalanx media ya, di antara distal sama proksimal. Ya. Nah, itu tadi mengenai osteologi atau tulang yang ada atau yang membentuk dari ekstremitas inferior, ya, yang membentuk anggota gerak bawah. Nah, tulang, antara satu tulang dengan tulang yang lain itu dihubungkan oleh persendian atau artikulus atau articulatio. Ya, kita bisa bayangkan kalau jari-jari tangan kita misalnya ya tidak ada sendinya, ini jari akan menjadi sangat kaku. Kita tidak bisa menggenggam ya, kita tidak bisa memegang dan sebagainya. Nah, itu gunanya sendi itu. Nah, selain itu sendi nanti ini akan berfungsi pada saat kita bergerak. Ya, jadi ini persendian ini akan membantu pergerakan yang terjadi pada ekstremitas inferior. Nah, ada 4 sendi besar ya yang ada pada ekstremitas inferior, adalah articulatio coxae. Nah, articulatio coxae ini menghubungkan antara pelvis, antara os coxae dengan femur, os femur ya, atau persendian yang ada di panggul. Kemudian ada namanya articulatio genu. Nah, genu ini menghubungkan antara femur dengan tibia fibula. Ya. Kemudian ada articulatio tibiofibularis, menghubungkan antara os tibia dengan os fibula. Kemudian ada articulatio pedis. Ya. Ini sendi-sendi yang menghubungkan antar tulang-tulang yang ada di telapak kaki. Yang pertama adalah articulatio coxae. Ya. Jadi tadi saya katakan bahwa ada satu struktur di coxae nanti yang merupakan tempat pertemuannya dengan femur, yaitu acetabulum. Ya. Jadi yang menghubungkan antara os coxae ini adalah os coxae dengan os femur, ini adalah articulatio coxae. Nah, ini adalah articulatio coxae. Kalau kita lihat namanya ya, ini musculus extensor, berarti fungsinya untuk ekstensi dari hallucis. Hallucis itu adalah ibu jari kaki, ya, berarti ekstensi dari ibu jari kaki. Kalau disebut extensor digitorum berarti dia ekstensi dari jari-jari selain ibu jari. Kemudian di kompartemen lateral, di cruris bagian lateral itu dibentuk oleh musculus fibularis atau nama lainnya musculus peroneus. Ada yang bentuknya panjang disebut longus, ada yang bentuknya pendek disebut brevis. Nah, kemudian di kompartemen posterior, di betis bagian belakang itu dibentuk oleh otot, ya.
ada musculus gastrocnemius yang mempunyai dua kaput, ya, medial dan lateral. Kemudian ada musculus plantaris, ya, kemudian ada musculus soleus. Ya. Nah, musculus gastrocnemius ditambah dengan soleus, gastrocnemius kaput lateral medial, dan musculus soleus itu disebut dengan musculus triceps surae. 3 dibentuk oleh 3 otot, jadi gastrocnemius, kaput medial lateral, dan soleus. Kalau ditambah lagi 1, jadi 4 otot, ditambah lagi plantaris, kita sebut dengan quadriceps surae. Jadi kalian harus paham tentang triceps, quadriceps. Ya, kalau triceps 3 otot, quadriceps 4 otot. Kemudian di lapisan profunda, ya, jadi otot itu kan berlapis-lapis, ada superficialnya, ada profunda. Superficial itu bagian luar, profunda itu bagian dalam. Ya, ada popliteus, ya, musculus popliteus, kemudian tibialis posterior, ada flexor, ya, flexor digitorum longus, flexor hallucis longus, ya. Jadi sama tadi penamaannya, berarti fungsinya ini untuk fleksi dari, nah, digitorum longus berarti jari selain ibu jari. Kalau disebut flexor hallucis berarti ini khusus fleksi ibu jari kaki. Nah, lalu ada yang disebut dengan retinaculum. Nah, retinaculum, flexorum dan extensorum, ya, ini yang disebut dengan retinaculum, ini lapisan tipis, ya, yang ada di pergelangan kaki yang fungsinya ini mempertahankan posisi tendon supaya tetap di tempatnya, dia tidak bergeser. Kemudian kita ke otot pedis atau otot-otot yang membentuk kaki, telapak kaki. Jadi hampir semua otot intrinsik pedis ini berada pada plantar atau telapak kaki, plantar pedis. Hanya sedikit saja yang berada di dorsum pedis. Nah, di dorsum pedis itu terdiri dari extensor digitorum, digitorum brevis, ya, ada extensor hallucis brevis, ya, sama tadi, ya, ekstensi dari jari-jari selain ibu jari kaki kalau digitorum, kalau hallucis berarti ekstensor dari ibu jari kaki. Kemudian di plantar di telapak kaki itu terbagi menjadi beberapa otot, ya, ada di sisi medial, ada di sisi lateral, dan ada di bagian intermedia. Nah, perhatikan saja namanya, ya, sehingga lebih memudahkan kalian mengetahui fungsinya apa. Contoh ini, ya, musculus abductor hallucis, berarti dia abduksi dari ibu jari kaki. Ya. Flexor hallucis, berarti flexor dari ibu jari kaki. Adductor hallucis, berarti adduksi dari ibu jari kaki. Nah, kemudian di sisi lateral ada abductor digiti minimi, ya. Abductor digiti minimi ini berarti khusus untuk jari kelingking kaki, ya, yang paling kecil, ya. Berarti dia abduksi dari jari 5, ya. Kemudian flexor digiti minimi berarti fleksi jari-jari 5, dan opponens digiti minimi. Kemudian untuk di bagian intermedia, ya, ada musculus flexor digitorum brevis, quadratus plantae, dan musculi lumbricalis, ya, musculi lumbricalis. Jadi banyak lagi musculus lumbricalis. Dan ada yang disebut dengan musculi interossei. Itu letaknya semua di plantar pedis. Oke. Ya, jadi itu tadi materi-materi saya tentang struktur anatomi yang membentuk sistem alat gerak ekstremitas inferior atau kaki, ya. Jadi selain perkuliahan, ya, jadi selain perkuliahan nanti untuk melihat lebih detail struktur apa saja yang ada pada tulang, sendi, dan otot, bentuknya seperti apa, itu lebih detailnya kita akan melihatnya pada saat praktikum. Ya. Jadi selain kuliah nanti ada praktikum lagi untuk melihat lebih detail dari struktur tersebut. Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram Taufik dengan stambuk 142. Saya ingin bertanya, Dok, pada saat olahraga sepak bola sering terjadi pada nyeri pada paha. Otot apa yang mengalami masalah dan apa penyebabnya? Ya, terima kasih, Akram.
langsung saya jawab ya untuk pertanyaan dari saudara Kram. Yang dipakai adalah kaki ya, karena kaki akan berlari, menendang dan sebagainya ya. Jadi otot yang sering mengalami otot-otot yang berada di bagian, khususnya otot-otot yang berada di bagian posterior. Ya, atau yang itu tadi musculus hamstring ya, musculus hamstring yang letaknya di posterior. Apa penyebabnya? Nah, itu kalau kita berolahraga tanpa disertai stretching duluan, tanpa peregangan, itu bisa terjadi cedera hamstring. Karena apa? Pada saat berolahraga, aktivitas otot itu akan berlebih, ya. Jadi kontraksi dari muskulus hamstring, tapi tidak diikuti oleh fleksibilitas dari otot hamstring itu sendiri. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya cedera hamstring. Cedera hamstring itu tadi yang kalian bilang sering sakit pada saat bermain bola, khususnya di paha. Ya, bagaimana Akram? Apa masih ada lagi yang mau bertanya? Saya persilakan. Tapi dok. Ya, Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi itu ada bagian lutut. Apakah itu berbahaya, dok? Terima kasih, dok. Ya. Terima kasih ya. Jadi bunyi kerak ya, ini sering sekali kita alami. Ya, semakin tua orang, biasanya cairan sendi itu semakin menipis. Ya. Kalau cairan sendi menipis berarti tulang bisa ketemu langsung dengan tulang, bisa bunyi-bunyi juga, ya. Atau mungkin kondisi medis tertentu, ya, bisa terjadi inflamasi kah, ya, radang pada daerah lutut, itu juga bisa menyebabkan bunyi. Bahaya atau tidak tergantung. Kalau sampai menyebabkan nyeri yang hebat, ya, nyeri yang hebat, bunyinya disertai bunyi itu disertai nyeri hebat dan disertai bengkak apalagi, berarti itu berbahaya karena itu merupakan pertanda dari suatu pembengkakan atau inflamasi atau peradangan. Bagaimana Aisyah? Cabe dok, iya dok. Terima kasih dok. Oke. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya dari dua mahasiswa tadi. Ya, jadi sebelum mengakhiri dari kuliah saya, jadi perlu saya memberitahukan bahwa sistem penilaian pada kuliah saya itu terdiri dari kuis, ya. Jadi ada kuis nanti yang diberikan setelah perkuliahan. Kemudian selain itu kan tadi ada sesi praktikum. Di sesi praktikum juga ada pre dan post. Pre-tes itu kita lakukan sebelum praktikum dan post-tes itu setelah praktikum serta pada ujian akhir blok. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan baik. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di praktikum. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok.